Still full of running, and here's Götze! It's Mario Götze! It's Super Mario! He might just have won the World Cup for Germany! Halo semua, pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang diberkahi dengan talenta luar biasa, karisma yang memikat, dan momen emas yang sanggup mengubah alur sejarah? Seseorang yang seolah ditakdirkan untuk mendominasi. Lalu, bayangkan jika semua itu tanpa diduga seolah direnggut darinya, bukan karena kesalahan moral atau disiplin, melainkan karena takdir yang kejam. Sebuah tantangan tak terlihat yang mengancam segalanya. Hari ini, kita bukan cuma akan membahas sepak bola dalam arti taktis atau statistik semata. Kita akan menyelami kisah seorang individu, seorang pemain yang pada satu titik pernah dijuluki Lionel Messi dari Jerman. Seorang yang di usia yang begitu muda, baru 22 tahun, mengukir namanya dalam sejarah dengan mencetak gol paling penting bagi negaranya. Sebuah gol yang mengantar Jerman meraih gelar Piala Dunia. Namun, inilah bagian yang paling menarik dan seringkali luput dari perhatian. Momen puncak itu, momen kemenangan abadi di Maracana, bukanlah akhir dari ceritanya. Justru sebaliknya, di sanalah awal mula sebuah babak baru, sebuah odyssey yang penuh dengan pasang surut emosional, perjuangan abadi yang tak terlihat, dan sebuah pertanyaan besar yang terus menghantui. Bagaimana mungkin seorang Mario Götze bisa meredup dari gemerlap panggung utama, dan yang terpenting, apakah ia pada akhirnya akan menemukan kembali cahayanya? Ini bukan sekedar cerita tentang sepak bola. Ini adalah kisah tentang ketahanan, tentang adaptasi, tentang menerima kenyataan, dan menemukan kebahagiaan di tengah badai. Siapkan minuman favorit kalian, karena ini akan jadi perjalanan panjang menyusuri labirin karir yang begitu kompleks. Sebuah narasi yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Halo dulur dan kawan, balik lagi dengan gua Aditya, dimana di channel ini gua akan membahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Mari kita tarik mundur jauh ke belakang, ke awal dekade 2010-an. Saat itu ada sebuah revolusi yang tengah bergejolak di Bundesliga, berpusat di kota Dortmund. Dan di tengah pusaran revolusi itu muncul sesosok bocah kurus kering, rambut pirang, wajahnya masih polos, tapi matanya memancarkan kecerdasan luar biasa. Dan kakinya itu seolah punya mata sendiri. Sebuah perpanjangan sempurna dari otaknya yang jenius. Namanya Mario Götze. Dia baru berusia 17 tahun ketika melakukan debutnya untuk tim utama Borussia Dortmund pada November 2009. Seorang remaja yang baru saja keluar dari akademi, tapi sudah diberi kepercayaan penuh oleh seorang pelatih yang visioner, Jurgen Klopp. Klopp dengan aura karismatiknya melihat sesuatu yang jauh melampaui bakat teknis semata pada diri Götze. Ia melihat seorang seniman, seorang pemain yang bisa mengubah dinamika pertandingan dengan satu sentuhan.
satu operan, satu pergerakan. Klopp pernah melontarkan pujian setinggi langit. Ia bilang, Mario punya bakat alami yang luar biasa. Dia sungguh enak dilihat saat menguasai bola. Dia punya sentuhan visi dan kecerdasan yang sangat sedikit pemain miliki di usianya. Götze adalah produk asli dari sistem pembinaan Dortmund yang luar biasa. Dia bukan cuma dibekali skill teknis yang mumpuni, tapi yang paling menonjol adalah visi bermainnya yang melampaui usianya. Dia bisa memberikan operan no-look pass yang akurat, driblingnya begitu licin, seolah bola menempel pada kakinya. Dan yang paling mencengangkan, dia selalu berhasil menemukan ruang kosong dimanapun dia berada di lapangan. Posisi favoritnya tentu saja gelandang serang, persis di belakang striker. Dia adalah otak, sang konduktor orkestra serangan Dortmund. Musim 2010-2011, Borussia Dortmund yang sebelumnya terseok-seok secara mengejutkan menjuarai Bundesliga. Ini adalah gelar pertama mereka dalam 9 tahun. Götze, meskipun masih sering memulai dari bangku cadangan, menjadi salah satu kunci penting dalam kesuksesan itu. Setiap kali dia masuk, permainan Dortmund langsung hidup. Perannya makin signifikan. Gol-gol krusial mulai lahir dari kakinya. Asis-asis brilian menjadi sandapan rutin. Fans mulai meneriakkan namanya dengan penuh puja. Media pun tak ketinggalan. Mereka mulai menjulukinya Messi dari Jerman. Sebuah julukan yang sejujurnya menempatkan beban ekspektasi yang sangat berat pada pundak seorang remaja. Musim berikutnya, 2011-2012, adalah puncaknya. Dortmund tidak hanya kembali menjuarai Bundesliga, mereka juga berhasil meraih DFB Pokal, mengalahkan rival abadi Bayern Munchen di final dengan skor telak 5-2. Sebuah double winners yang fantastis. Götze memang sempat absen cukup lama karena cedera pangkal paha di paruh kedua musim. Tapi saat dia kembali, sentuhannya tidak hilang sedikit pun. Dia seperti magnet bagi bola. Setiap gerakannya, setiap umpannya selalu memiliki tujuan. Selalu memecah lini pertahanan lawan. Dia adalah prototipe pemain modern yang sempurna. Cepat dalam berpikir dan bergerak, cerdas dalam membaca permainan, dan serbaguna dalam memainkan berbagai peran di lini serang. Dortmund saat itu bukan cuma sekedar tim sepak bola. Mereka adalah sebuah keluarga besar, sebuah fenomena budaya. Götze, Reus, Lewandowski, Mats Hummels, Subotic, Piszczek. Mereka semua tumbuh bersama, membangun ikatan yang kuat. Mereka bermain dengan hati, dengan filosofi gegenpressing ala Klopp yang agresif dan intens, membuat lawan-lawan pusing 7 keliling. Götze adalah salah satu permata paling berharga dalam mahkota Klopp. Sebuah intan yang bersinar paling terang. Kita semua tahu cerita dongeng ini kan. Dortmund yang bangkit dari keterpurukan finansial, membangun tim dengan mengandalkan pemain muda lokal atau yang dibeli dengan harga murah, lalu menaklukkan dominasi raksasa Bayern Munchen. Di sana, di jantung semua itu, dengan senyum khasnya,
dan dribble Memphis-nya. Ada Mario Götze, pemain muda yang pada saat itu sepertinya ditakdirkan untuk jadi salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Dan disinilah drama sesungguhnya dimulai. Musim panas 2013, sebuah berita mengejutkan dan menggetarkan seluruh Jerman. Mario Götze, sang permata Dortmund, sang putra mahkota yang begitu dicintai, akan pindah ke rival abadi mereka, Bayern Munchen. Sebuah transfer dengan klausul pelepasan sebesar 37 juta euro menjadikannya pemain Jerman termahal saat itu. Ini bukan cuman transfer pemain biasa. Bagi sebagian besar fan Dortmund, ini adalah sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Mural-mural Götze di dinding stadion dihapus, jersey-nya dibakar, dan ia dicap sebagai Judas. Jurgen Klopp yang begitu dekat dengan Götze juga merasakan pedihnya. Ia pernah berkomentar tentang transfer ini dengan nada yang sedikit pahit namun tetap bijaksana. Dia memilih pergi. Saya tidak berpikir dia akan menyesalinya, tapi dia akan merindukan kami dan koneksi spesial yang kami miliki. Rasanya seperti seorang gadis memilih orang lain. Itu menyakitkan. Sebuah pernyataan yang begitu menyentuh, menunjukkan betapa dalamnya ikatan antara Klopp dan para pemainnya. Keputusan ini menuai badai kritik. Mengapa Götze yang disebut putra mahkota Dortmund harus pergi ke Bayern? Apakah ini hanya soal uang atau ambisi yang lebih besar? Mungkin dia ingin bermain di bawah Pep Guardiola, salah satu pelatih terbaik di dunia saat itu, yang baru saja datang ke Bayern dari Barcelona dengan reputasi mentereng. Mungkin Götze merasa perlu tantangan baru, sebuah lingkungan yang bisa mendorongnya melampaui batas. Namun di Bayern, Götze harus beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda. Gaya permainan yang lebih dominan, ball possession ala Guardiola, ekspektasi yang jauh lebih tinggi, dan persaingan yang jauh lebih ketat. Bayern saat itu penuh bintang-bintang kelas dunia. Frank Ribery, Arjen Robben, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, dan Götze tidak lagi menjadi pusat gravitasi tim seperti di Dortmund. Dia harus berjuang keras untuk mendapatkan tempatnya di starting line up. Awalnya dia memang kesulitan. Cedera-cedera kecil terus mengganggu dan proses adaptasinya tak semulus yang diharapkan. Ada tekanan besar di pundaknya. Bagaimana tidak, dia adalah pemain Jerman termahal saat itu, dan setiap gerakannya, setiap sentuhannya selalu berada di bawah pengawasan ketat. Media dan jutaan pasang mata, ekspektasi publik begitu tinggi, seolah dia harus mencetak gol di setiap pertandingan. Mari kita lihat sedikit statistiknya di Bayern Munchen. Selama 3 musimnya di Bayern, dari tahun 2013 sampai 2016, Götze bermain total 114 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 36 gol dan membuat 24 assist. Angka-angka ini jika dilihat sekilas mungkin terlihat cukup bagus. Tapi jika kita membandingkannya dengan ekspektasi terhadap seorang
Messi dari Jerman dan kontribusinya di Dortmund, serta dengan frekuensi penampilannya sebagai starter, terasa bahwa ia belum mencapai potensi penuhnya di bawah Guardiola. Ada komentar-komentar dari Guardiola yang kadang terasa dingin, seperti Götze harus menemukan bentuk terbaiknya, dia harus berkembang, dia perlu memahami filosofi saya sepenuhnya. Sebuah dorongan yang keras atau justru tekanan yang membuat dia semakin terbebani, entahlah. Tapi kemudian datanglah momen itu, momen yang akan selamanya terukir dalam sejarah sepak bola, Piala Dunia 2014 di Brasil. Jerman melaju perkasa hingga final, menghadapi Argentina yang dipimpin oleh sang mega bintang Lionel Messi. Pertandingan berlangsung begitu ketat, intens, penuh drama dengan skor 0-0 hingga babak perpanjangan waktu. Jerman butuh inspirasi, sebuah percikan magis. Di menit ke-88 pertandingan, Joachim Löw, pelatih timnas Jerman saat itu, membuat keputusan krusial yang akan mengubah segalanya. Dia memasukkan Mario Götze menggantikan Miroslav Klose, sang pemecah rekor gol Piala Dunia. Dan Löw dengan tatapan serius membisikkan sesuatu kepada Götze, sebuah kalimat yang kelak akan menjadi legenda. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu lebih baik dari Messi dan kamu bisa menentukan Piala Dunia. Bayangkan tekanan itu, menggantikan seorang legenda di final Piala Dunia dan diberi tugas untuk mengalahkan Messi. Dan apa yang terjadi? Di menit ke-113 babak perpanjangan waktu, Andreas Schürrle memberikan umpan silang akurat dari sisi kiri, bola melambung tinggi di dalam kotak penalti. Dengan kontrol yang luar biasa, Götze menerima bola dengan dada kirinya, membiarkannya turun sedikit, lalu tanpa berpikir dua kali melepaskan tendangan voli kaki kiri yang melewati Sergio Romero, kiper Argentina, dan bersarang di jala gawang. Dan gol. Still full of running and his Götze! It's Mario Götze! It's Super Mario! He might just have won the World Cup! Stadion Maracana yang legendaris meledak. Suara riuh gemuruh puluhan ribu supporter Jerman dipadu dengan raungan kecewa fans Argentina, menciptakan simfoni yang tak terlupakan. Jerman unggul 1-0 dan beberapa menit kemudian peluit panjang berbunyi, Jerman juara dunia. Gol tunggal itu, gol kemenangan itu dicetak oleh Mario Götze. Dia, sang Messi dari Jerman, baru berusia 22 tahun, mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia. Itu adalah puncak mutlak dari karirnya. Sebuah momen yang akan dikenang sepanjang sejarah sepak bola Jerman. Sebuah citra yang akan selalu muncul di setiap highlight Piala Dunia. Dia mengangkat trofi dengan senyum begitu lebar. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Dunia seolah berada di kakinya. Seharusnya ini adalah awal dari dominasi Götze di panggung dunia kan? Atau setidaknya awal dari sebuah karir yang luar biasa stabil dan penuh trofi. Namun takdir punya rencana lain. Justru disinilah letak ironi terbesar
dari kisah Mario Götze. Setelah momen emas itu, setelah gol heroik di Maracana, alih-alih terus meroket, karir Götze malah mulai meredup. Dan ini bukan karena penurunan performa biasa, bukan karena dia malas berlatih, atau karena dia terbawa gemerlap kehidupan selebriti. Tidak, ini karena sesuatu yang jauh lebih serius, sesuatu yang menyerang dari dalam. Kembali ke Bayern, Götze semakin kesulitan mempertahankan performa puncaknya. Ada sensasi aneh, dia terlihat lebih lambat, staminanya menurun drastis, dan seringkali dia seperti hilang dalam pertandingan-pertandingan besar. Dia sering ditarik keluar atau masuk dari bangku cadangan. Fisiknya tampak menurun, padahal usianya masih sangat muda, di mana seharusnya ia berada di masa prime. Media mulai berspekulasi liar. Apakah dia terlalu sering berpesta? Apakah dia tidak disiplin dalam latihan? Apakah ekspektasi yang begitu berat membuatnya terbebani? Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, di dalam tubuh Götze sendiri. Musim 2015-2016 adalah puncaknya di Bayern. Götze kesulitan mendapatkan waktu bermain yang cukup. Pep Guardiola lebih sering mengandalkan pemain lain, dan Götze mulai frustasi. Sebuah langkah harus diambil. Akhirnya, pada musim panas 2016, setelah 3 musim di Bayern, Götze membuat keputusan besar. Ia kembali ke rumah lamanya, ke Borussia Dortmund. Langkah ini disambut dengan perasaan campur aduk. Ada yang gembira karena anak hilang kembali. Ada pula yang masih menyimpan dendam atas pengkhianatan sebelumnya. Namun, Götze berharap kembali ke lingkungan yang akrab. Di bawah pelatih baru Thomas Tuchel, ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya. Awalnya segalanya tampak menjanjikan. Götze perlahan mulai mendapatkan ritme permainannya. Namun pada Februari 2017, saat ia sudah berada di periode kedua bersama Dortmund, berita mengejutkan itu muncul, menghantam dunia sepak bola seperti petir di siang bolong. Borussia Dortmund merilis pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa Mario Götze mengalami gangguan metabolisme, sebuah penyakit yang langka dan misterius yang menyebabkan kelelahan kronis, masalah berat badan yang fluktuatif, dan gangguan pada fungsi otot. Ini menjelaskan mengapa ia kerap kelelahan dan performanya menurun drastis. Götze sendiri berbicara tentang ini dalam sebuah wawancara yang emosional. Itu adalah masa yang sangat sulit bagi saya. Untuk waktu yang lama, saya tidak tahu apa yang salah. Saya tidak bisa berlatih dengan benar. Saya selalu lelah dan tubuh saya tidak merespon seperti dulu. Sungguh melegakan akhirnya mengetahui apa yang salah, meskipun diagnosisnya sendiri menakutkan. Bayangkan seorang atlet top dunia yang baru saja berada di puncak karirnya dengan mencetak gol kemenangan Piala Dunia, tiba-tiba didiagnosis dengan penyakit yang mengganggu fungsi tubuhnya secara fundamental. Ini bukan cedera otot biasa yang bisa sembuh dalam beberapa bulan. Ini adalah sesuatu yang menyerang dari dalam,
mempengaruhi setiap sistem dalam tubuhnya. Itu adalah pertarungan yang harus ia hadapi sendirian di balik pintu tertutup jauh dari sorotan kamera. Momen diagnosis ini adalah titik balik sebenarnya. Klimaks dari drama personal Mario Götze bukan gol di Maracana, tapi justru diagnosis penyakit ini. Ini adalah puncak konflik internal yang dihadapi. Pertarungan terberat dalam hidupnya. Jauh lebih sulit daripada menghadapi bek-bek tangguh di Bundesliga atau bek terbaik di Piala Dunia. Ini adalah pertarungan melawan tubuhnya sendiri. Sebuah tantangan yang menguji mental, fisik, dan jiwanya hingga batas terakhir. Setelah diagnosis yang mengubah segalanya itu, Götze harus rehat total dari sepak bola selama beberapa bulan. Dia menarik diri dari sorotan, fokus penuhnya pada pemulihan, terapi, dan adaptasi gaya hidup yang drastis. Ada dukungan yang luar biasa dari klub, dari rekan-rekan setim, dan tentu saja dari keluarganya. Tapi di tengah semua itu selalu ada keraguan besar di benak banyak orang, dan mungkin juga di benak Götze sendiri. Apakah dia bisa kembali seperti dulu? Bisakah ia kembali menjadi pesepak bola profesional, apalagi seorang bintang? Musim 2017-2018, ia perlahan-lahan mulai kembali bermain untuk Dortmund. Namun, Mario Götze yang kita lihat di lapangan bukan lagi Mario Götze yang sama seperti bocah ajaib dulu. Dia terlihat lebih lambat, akselerasinya berkurang, sentuhannya terkadang hilang, dan magis yang dulu begitu alami seolah memudar. Statistik Götze pada periode kedua di Dortmund 2016 sampai 2020, dalam 4 musim ini ia mencatatkan total 103 penampilan di semua kompetisi dengan 13 gol dan 18 assist. Angka-angka ini jika dibandingkan dengan periode pertamanya yang begitu eksplosif, jauh lebih rendah. Ini dengan jelas menunjukkan dampak dari penyakit yang ia alami. Bagaimana perjuangan fisiknya membatasi potensi luar biasa yang ia miliki. Ia bermain di berbagai posisi, mencoba beradaptasi, kadang sebagai striker palsu, kadang sebagai gelandang tengah, tapi konsistensi adalah hal yang sulit diraih. Dortmund saat itu juga sedang dalam fase transisi. Pelatih sering berganti dari Tuchel ke Peter Bosz, kemudian ke Peter Stoger, dan akhirnya Lucien Favre. Pemain-pemain datang dan pergi. Götze yang diharapkan bisa menjadi pemimpin dan jangkar tim justru berjuang untuk menemukan ritmenya sendiri. Sebuah ironi yang menyakitkan. Dalam salah satu momen reflektif, dia pernah bilang, "Saya harus menerima bahwa saya mungkin tidak akan pernah menjadi pemain yang sama. Tubuh tidak merespon seperti dulu, dan saya harus menemukan cara baru untuk bermain, cara baru untuk berkontribusi." Itu adalah realisasi yang merendahkan hati, tetapi perlu. Sebuah pengakuan yang jujur, menyakitkan, namun menunjukkan kedewasaan dan ketabahan mental seorang atlet. Pada musim panas 2020, setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Dortmund, sebuah akhir yang menyedihkan bagi putra mahkota yang pernah begitu diagung-agungkan. Dunia sepak bola
berasumsi karirnya mungkin akan segera berakhir, atau ia akan berakhir di liga yang kurang kompetitif. Namun, Götze membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Ia pindah ke PSV Eindhoven di Belanda. Banyak yang melihat ini sebagai langkah mundur yang drastis, meninggalkan liga top Eropa untuk bermain di Eredivisie, liga yang secara level di bawah Bundesliga. Tapi bagi Götze, ini mungkin adalah langkah yang paling tepat. Dia butuh lingkungan yang lebih tenang, jauh dari sorotan media Jerman yang intens, di mana ia bisa kembali menemukan gairah bermainnya tanpa tekanan berlebihan. Ini adalah kesempatan untuk membangun kembali, jauh dari ekspektasi publik yang membebani. Di PSV, di bawah asuhan Roger Schmidt, Götze mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dia tidak lagi memikul beban sebagai penyelamat tim, tetapi sebagai bagian penting dari sebuah kolektif. Dia mencetak gol-gol krusial, memberikan asis-asis cerdas, dan yang terpenting, dia terlihat bahagia bermain sepak bola lagi. Senyumnya kembali merekah. Dia menikmati setiap momen di lapangan. Statistik Götze di PSV Eindhoven selama 2 musim di Belanda, yakni tahun 2020 sampai 2022, ia tampil dalam 77 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 18 gol dan membuat 18 assist. Ini adalah periode yang cukup produktif baginya, menunjukkan bahwa ia mulai menemukan kembali performa dan kepercayaan dirinya. Meskipun dengan gaya bermain yang lebih matang dan tidak lagi mengandalkan kecepatan eksplosif. Bersama PSV, ia berhasil memenangkan piala KNVB pada musim 2021 sampai 2022 dan juga Johan Cruyff Shield pada 2021. Ini mungkin bukan trofi Liga Champions atau Piala Dunia, tapi bagi Götze ini adalah kemenangan pribadinya yang jauh lebih besar. Kemenangan atas penyakit, kemenangan atas keraguan, dan kemenangan atas stigma yang melekat padanya. Setelah 2 musim yang cukup sukses di Belanda, pada musim panas 2022, Götze membuat langkah mengejutkan lainnya. Ia kembali ke Bundesliga, bergabung dengan Eintracht Frankfurt, sebuah klub dengan ambisi yang menarik, baru saja menjuarai Liga Eropa dan tidak terlalu jauh dari kampung halamannya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi Jerman. Di Frankfurt, dia tidak lagi bermain sebagai nomor 10 klasik yang lincah dan eksplosif. Dia lebih sering diposisikan sebagai gelandang yang lebih dalam, mengatur tempo permainan dari lini tengah, menggunakan visinya untuk membangun serangan, dan menjadi penghubung antar lini. Ini adalah sebuah evolusi dalam permainannya. Dia tidak lagi mengandalkan kecepatan atau dribbling eksplosif, tapi lebih pada kecerdasan taktis, pengalaman, dan kemampuan membaca permainan. Meskipun sudah tidak secepat dulu, otak sepak bolanya masih sangat tajam. Dia menjadi salah satu pemain kunci Frankfurt, membantu mereka lolos ke Liga Champions, dan menjadi
motor serangan tim. Ia bahkan mencetak gol-gol penting dalam pertandingan besar. Ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil dari kerja keras yang tiada henti, ketekunan, kemauan untuk beradaptasi, dan yang terpenting, kecintaan murni pada sepak bola. Jadi, apa sebenarnya akhir dari kisah Mario Götze? Apakah dia berhasil kembali ke puncak, ke level di mana ia dianggap sebagai Messi dari Jerman? Mungkin tidak dalam arti yang sama seperti saat ia mencetak gol kemenangan di Maracana. Namun, ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia telah memenangkan kembali kesehatannya. Ia telah menemukan kembali kebahagiaan di lapangan. Dan ia telah mencapai penerimaan terhadap dirinya yang baru sebagai pemain yang berevolusi. Mario Götze mungkin tidak akan lagi dijuluki Messi dari Jerman, tapi dia adalah Mario Götze, seorang pemain yang telah melewati badai terbesar dalam hidupnya, sebuah penyakit misterius yang mengancam karir dan hidupnya, dan keluar sebagai seorang pemenang sejati. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola bukan hanya tentang bakat mentah, kecepatan, atau gol-gol spektakuler. Ini juga tentang mentalitas yang kuat, tentang ketahanan menghadapi cobaan, tentang kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan tentang menemukan kembali gairah di tengah keterbatasan. Warisan sejati Mario Götze mungkin bukan hanya gol tunggal di final Piala Dunia yang abadi. Warisannya adalah kisahnya tentang perjuangan, kisah tentang seorang anak ajaib yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tubuhnya tidak lagi bisa menopang talentanya. Lalu ia jatuh, bangkit kembali, jatuh lagi, dan bangkit lagi berkali-kali. Dia adalah simbol ketahanan, sebuah bukti bahwa karir seorang atlet bisa berliku, penuh rintangan, tapi bukan berarti harus berakhir. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, dia pernah bilang dengan nada yang penuh kedewasaan, ini bukan lagi tentang menjadi yang terbaik di dunia. Gol di Piala Dunia itu adalah momen yang indah, tapi hidup saya berubah setelah itu, terutama dengan masalah kesehatan saya. Sekarang ini tentang menikmati permainan, menjadi sehat, berkontribusi untuk tim, dan membantu para pemain muda. Kebahagiaan bermain adalah yang benar-benar penting. Sebuah perubahan perspektif yang begitu matang, yang datang dari pengalaman pahit. Mari kita rangkum semua pencapaian luar biasa Mario Götze sepanjang karirnya, sebuah bukti dari perjalanan panjangnya. Götze berhasil memenangkan trofi Bundesliga sebanyak 5 kali, yakni bersama Borussia Dortmund di musim 2011 dan 2012, dan bersama Bayern Munchen di musim 2014, 2015, dan 2016. Dia juga berhasil meraih trofi DFB Pokal 4 kali di musim 2012 dan 2017 bersama Borussia Dortmund, dan musim 2014-2016 bersama Bayern Munchen. Di VS Super Cup 2019
bersama Borussia Dortmund, UEFA Super Cup 2013 bersama Bayern Munchen, FIFA Club World Cup 2013 bersama Bayern Munchen, VB Beker musim 2021-2022 bersama PSV Eindhoven, Johan Cruyff Shield 2021 bersama PSV Eindhoven, dan di kancah internasional sendiri ia berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2014 di Brasil dan kejuaraan Eropa U17 UEFA 2009 bersama Jerman U17. Ia juga beberapa kali mendapatkan penghargaan individu seperti medali Fritz Walter U17 emas 2019, yaitu penghargaan untuk talenta muda terbaik dari Jerman, dan mendapatkannya lagi di 2010 U18 emas. Ia juga pernah menjadi pemain muda Bundesliga terbaik 2010-2011, lalu Golden Boy Awards 2011, yakni penghargaan untuk pemain muda terbaik di Eropa, lalu tim terbaik kejuaraan Eropa U17 UEFA 2009, dan gol kemenangannya di final Piala Dunia melawan Argentina menjadi gol terbaik Jerman tahun 2014. Dia mungkin tidak akan kembali ke timnas Jerman di masa depan atau bermain untuk klub-klub raksasa Eropa lainnya, tapi dia akan terus bermain. Dia akan terus memberikan segalanya di lapangan dengan caranya sendiri, dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari setiap rintangan yang ia hadapi. Kisah Mario Götze adalah pengingat yang kuat bahwa di balik sorotan lampu stadion, balik gemerlap trofi dan pujian, ada manusia dengan segala kerentanan, perjuangan, dan ketekunannya. Dan terkadang kemenangan terbesar bukanlah trofi yang diangkat tinggi-tinggi, melainkan kemampuan untuk terus berdiri tegak, menemukan kembali tujuan, dan menjalani hidup dengan kebahagiaan, meskipun badai menerpa dengan dahsyat. Jadi, itulah kisah Mario Götze, sebuah roller coaster emosi yang mengajarkan kita banyak hal tentang ketahanan, adaptasi, dan makna sejati dari kesuksesan dalam hidup, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bagaimana menurut kalian? Pelajaran apa yang paling bisa kita ambil dari perjalanan karir Mario Götze ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari sepak bola. Sampai jumpa di kisah berikutnya.